Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Sepia dengan nomor pokok mahasiswa 104230001. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang jurnal nih guys. Jadi, jurnal ini transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, lalu bukti kas masuk dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya akan dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal atau Book of Original Entry. Nah, jurnal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jurnal umum atau general journal. Nah, jurnal ini maksudnya jika jenis transaksi perusahaan ini masih sedikit, disebutnya jurnal umum. Nah, jenis jurnal yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Nah, jurnal ini jika perusahaan bertambah besar dan jenis transaksinya pun menjadi lebih banyak, maka jurnal umum ini harus dipecah juga dan disebut jurnal khusus atau special journal. Nah, kenapa sih jurnal harus dipecah belah? Tujuan ini untuk menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Lalu untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Lalu untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang terakhir untuk menciptakan pengendalian intern. Ada pula prinsip-prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama ada jumlah jurnal ini harus memadai. Nah, lalu jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok seperti penerimaan kas. Lalu penggunaan jurnal berkolom yang akan diposting ke buku besar cukup satu kali saja. Nah, lalu nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Dan kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Dan yang terakhir adalah harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Lalu selanjutnya kita akan ke langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama ada studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Lalu yang kedua ada pembuatan jurnal standar dan yang terakhir ada perancangan jurnal. Nah, jurnal khusus juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi nih. Yang pertama ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau memorial. Nah, selanjutnya ke metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama ada informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Lalu yang kedua ada informasi dalam dokumen sumber bisa disalin jurnal menggunakan mesin pembukuan. Lalu yang ketiga ada jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Lalu yang ketiga ada jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Dan yang terakhir ada dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.